Karyawan perusahaan sawit tuntut pengesahan perjanjian kerja bersama. Kementerian Perdagangan sidak harga sembako di Pasar Kota Bandar Lampung. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Sore ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Unjuk rasa karyawan PT Menggala Sawit Indo Tulang Bawang menjadi sajian utama hari ini. Pengunjuk rasa terus mogok kerja jika perusahaan tidak menjalankan perjanjian kerja bersama serta menaikkan tunjangan karyawan. Pemirsa, bersama saya Ferlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Karyawan PT Menggala Sawit Indo berunjuk rasa di depan kantor perusahaan. Aksi ini bertujuan menuntut pengesahan perjanjian kerja bersama serta kenaikan tunjangan. Para karyawan mogok kerja sampai tuntutannya dikabulkan perusahaan. Puluhan karyawan PT Menggala Sawit Indo berunjuk rasa di gerbang kantor Unit 9 Menggala Timur, Tulang Bawang. Para karyawan menyampaikan 5 tuntutan, termasuk pengesahan perjanjian kerja bersama PKB serta kenaikan tunjangan. Karyawan mengklaim PKB telah disepakati namun perusahaan belum juga merealisasikannya. Tunjangan pokok bulanan sebesar Rp90.000 hingga kini tidak pernah naik. Puluhan karyawan dengan masa kerja puluhan tahun meminta kepada PT Menggala Sawit Indo untuk memperhatikan nasibnya. Perusahaan selayaknya memenuhi hak-hak karyawan. Karyawan menuntut hak melalui aksi damai disertai dengan mogok kerja. Pemogokan berlanjut hingga perusahaan mengabulkan tuntutan mereka. Ya, tuntutan kita pada hari ini yang pertama yaitu tentunya PKB kami disahkan. Ya, sedangkan PKB ini kan tidak datang tiba-tiba, sudah berjalan 2 tahun lebih. Jadi dari pihak perusahaan ini tidak ada itikat baik untuk mengesahkan PKB kami. Selalu diundur, selalu mengulur waktu, bahkan mereka keluar omongan bahwa mereka tidak mau mengasih kami tunjangan. Gitu. Apabila misalnya tuntutan kita tidak penuhi, Bang, apa yang akan kita lakukan, Bang? Tetap kami tidak akan melaksanakan mogok kerja. Tetap mogok kerja. PT Menggala Sawit Indo enggan menanggapi pemogokan dan unjuk rasa para karyawan. Perusahaan menganggap pemogokan tidak sah. Tuntutan pengesahan perjanjian kerja bersama juga tidak digubris. Supriyadi, MNC Media, Tulang Bawang. Pemirsa, transportasi berbasis online Gojek telah beroperasi sekitar 2 pekan di Bandar Lampung. Layanan bertarif murah ini mendapat respon hangat, terutama kalangan muda. Kehadiran Gojek ternyata tidak memicu konflik dengan pengojek pangkalan. Layanan transportasi Gojek mulai beroperasi dengan jumlah terbatas. Kehadiran Gojek mendapatkan respon positif. Masyarakat dapat memanfaatkan berbagai sarana transportasi alternatif. Peminat Gojek terbanyak adalah kalangan muda. Operasi Gojek ternyata tidak mengundang konflik dengan pengojek pangkalan. Gojek memiliki keunggulan tarif murah serta pelayanan yang cepat berkat dukungan aplikasi online. Pengojek pangkalan tidak merasa tersaingi. Sesama ojek tidak perlu berebut penumpang hingga konflik karena mempunyai rezeki masing-masing. Pengojek mengusulkan tarif sebaiknya disamakan. Masalah gimana Mas? Ya sama-sama aja, namanya ya Gojek yang ojek juga, kita juga ojek. Nah, jadi mendukung katanya itu. Ya mendukung ya itu mah ya namanya rezekian apa. Nah ini kan kalau namanya Gojek itu kan lebih murah ongkosnya. Kira-kira gimana? Itu yang dipermasalahin, Pak. Iya, Gojek kan ibaratnya baru tuh, Pak. Ya kasihan lah sama ojek-ojek yang lama, dia orang kan baru. Kalau bisa mah harganya samain lah gitu. Jangan matiin harga yang lain. Biasa-biasa aja lah. Ya namanya dia usaha, kita ngarang nggak bisa. Ya kita juga usaha, ada usaha, sama-sama cari makan. Yang penting bersaing sehat aja. Nah seperti yang di daerah-daerah ini kan sampai bentrok dan sampai macam. Nah ini gimana?
apa yang kira-kira yang perlu dilakukan supaya itu tidak terjadi? Ya, kalau kita mau menghimbau pada kawan-kawan ya jangan sampai bentrok lah. Karena juga sama-sama membutuhkan kerja gitu kan. Iya. Di samping itu Gojek juga termasuk mengurangi pengangguran juga. Tarif ojek online tergolong murah, mulai dari Rp3.000 hingga Rp10.000. Selain transportasi penumpang, ojek online melayani pemesanan makanan. Masyarakat cukup menambah ongkos Rp3.000. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Komisi 4 DPRD Lampung memerhatikan perkembangan transportasi, termasuk layanan ojek berbasis online. Dewan meminta pemerintah segera membuat aturan agar ojek online dan ojek pangkalan tidak bentrok seperti daerah lain. Ya. DPRD Lampung merespon pengoperasian transportasi berbasis online Gojek. Dewan menyambut positif karena Gojek membantu penyediaan transportasi alternatif serta turut membuka lapangan kerja. Apalagi tarif Gojek murah dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat. Anggota Komisi 4 DPRD Lampung, Watoni Nurdin, meminta pemerintah bersama kepolisian dan Organda membuat aturan operasi ojek. Aturan ini mencegah persaingan tidak sehat. Ya, belajar dari pengalaman di beberapa daerah yang sudah menerapkan taksi online dengan ojek online ini kan akhir-akhir ini berdampak terjadinya persaingan yang tidak sehat. Nah, akibatnya ini terjadi semacam aksi-aksi yang tidak menguntungkan buat mereka, bahkan cenderung menjadi brutal gitu. Maka terhadap taksi online maupun ojek online ini secepat mungkin dibuatkan produk aturan yang mengatur operasional mereka gitu loh, sehingga ini tidak menimbulkan semacam persaingan yang tidak sehat. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain, di antaranya pedagang los pasar Pasir Gintung rugi akibat pembangunan owning depan pasar. Tetaplah bersama kami di iNews Lampung. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Pedagang pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung menolak pembangunan owning. Keberadaan bangunan ini mengganggu akses pasar maupun parkir. Keluhan pedagang ini dibantah oleh Kepala Pasar Joni Heriansyah. Pengelola pasar Pasir Gintung membangun awning sejak 3 pekan lalu. Pembangunan ini mengganggu akses pasar maupun parkir kendaraan. Pedagang merugi karena pengunjung enggan belanja ke los pasar. Kepala Pasar Pasir Gintung, Joni Heriansyah, mengizinkan pembangunan awning dengan pungutan Rp2,5 juta per meter persegi. Pungutan ini diakui sebagai biaya papan. Joni Heriansyah membantah keberatan pedagang karena pengadaan awning merupakan hasil musyawarah. Kalau untuk menjadi dia bagus dan sudah dimusyawarahkan, ya kalau kita dari pihak UPT oke-oke saja. Yang penting sudah dimusyawarahkan sesama pedagang. Nah, masalah intinya saya bilang saya nggak mau ini kumuh yang banyak kotak-kotak berantakan itu. Saya mau ini bersih, makanya kita bersihkan. Nah, untuk seterusnya terserah dengan pedagang. Intinya kalau mau bikin kotak ya silakan bikin kotak. Jangan sampai berantakan lagi. Nah, itu kabarnya itu dipungut Rp2,5 juta, benar Mas? Bisa saja, iya. Cuman intinya bukan kita dari pihak UPT. Intinya uang itu, Pak, mungkin mereka untuk sum-suman untuk membuat kotak itu, ditambah ongkos tukang, ditambah ongkos untuk bersih-bersih yang anak buah yang bergerak tadi. Pembangunan awning pasar Pasir Gintung berdampak kesemrawutan depan pasar, termasuk parkir kendaraan. Lokasi parkir makin terdesak dan memakan jalan. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung.
Harga sembako di pasar tradisional Kota Bandar Lampung masih stabil. Sejumlah komoditas seperti cabai rawit merah dan bawang putih memang naik, namun masih wajar. Kementerian Perdagangan berharap harga kebutuhan pokok terkendali hingga Hari Raya Idul Fitri. Kementerian Perdagangan bersama Pemprov Lampung inspeksi mendadak sidak harga sembako ke sejumlah pasar tradisional Kota Bandar Lampung tadi pagi. Sidak mulai pasar Pasir Gintung hingga toko swalayan. Sidak ingin mengetahui perkembangan harga sembako menjelang Ramadan. Harga daging sapi super Rp110.000, daging ayam Rp22.000, dan cabai merah Rp17.000 per kilogram. Harga ini tergolong stabil. Harga cabai rawit merah masih tinggi, sekitar Rp80.000. Sementara bawang putih mencapai Rp40.000. Nilai ini tidak menimbulkan gejolak pasar. Pemerintah berusaha menjaga stok maupun distribusi agar harga sembako terkendali hingga Idul Fitri. Daging ayam, telur, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai, beras, gula. Jadi kita lihat sampai menjelang puasa ini kita inginkan stoknya cukup, ya. Kemudian kita cek juga harganya. Kita akan memulai bulan puasa ini dengan kecukupan bahan pangan yang ada, yang dibutuhkan, dan juga harga. Pun harga itu kan tergantung dari suplainya. Pantauan harga bahan pokok beras, telur ayam, gula, dan minyak goreng juga stabil. Harga beras asalan Rp8.500 hingga premium Rp11.500 per kilogram. Stok beras melimpah bersamaan panen raya. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verly Siandini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.